Edukasi penggunaan heparin. Heparin adalah salah satu jenis obat antikoagulan yang mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Penggunaan heparin. Heparin digunakan untuk mencegah serta mengobati trombosis vena dan emboli paru. Pada penggunaan jangka panjang, heparin juga dapat bermanfaat bagi pasien yang mengalami tromboemboli berulang meskipun telah mendapat antikoagulan oral. Selain itu, pada dosis rendah, heparin juga dapat digunakan untuk pencegahan tromboemboli vena pada pasien beresiko tinggi, misalnya operasi tulang. Faktor risiko trombosis vena di sini terbagi dua. Yang pertama faktor herediter dan yang kedua faktor medis. Faktor herediter itu sendiri terdiri dari usia yang lebih dari 40 tahun, imobilisasi, obesitas, riwayat menderita DVT ataupun PE, kehamilan, masa nifas, serta terapi estrogen dosis tinggi. Kemudian faktor medis itu sendiri terdiri dari 1. Tindakan bedah mayor, 2. Keganasan, 3. Infark miokard, 4. Stroke, gagal nafas akut, gagal jantung kongestif, serta sindroma nefrotik. Di sini setelah penggunaan heparin, di sini kita perlu memperhatikan bagaimana komplikasi dari heparin itu sendiri. Jadi di sini komplikasi dari heparin itu perdarahan. Baik, di sini pengertian perdarahan adalah itu merupakan istilah kedokteran yang digunakan untuk menjelaskan ekstravasasi atau keluarnya darah dari tempatnya yang semula. Di sini perdarahan dapat terjadi hanya di dalam tubuh, misalnya saat terjadi peradangan dan darah keluar dari dalam pembuluh darah atau organ tubuh dan membentuk hematoma. Perdarahan juga menyebabkan hematoma pada lapisan kulit ataupun kita disebut memar. Biasanya itu terjadi setelah tubuh dipukul atau jatuh dari suatu ketinggian. Perdarahan adalah peristiwa keluarnya darah dari pembuluh darah karena pembuluh darah tersebut mengalami kerusakan. Perdarahan dalam otak. Perdarahan yang terjadi dalam otak dapat meliputi perdarahan intrakranial, subarachnoid, subdural, intracerebral, dan intraventrikular. Kondisi ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak akibat cedera pada kepala, tekanan darah tinggi, atau penumpukan lemak di pembuluh arteri pada kepala. Gejala yang timbul meliputi sakit kepala, leher kaku, mual, muntah, linglung, penurunan kesadaran, sulit menelan, penglihatan terganggu, bicara tidak jelas, kejang, serta sulit menyeimbangkan tubuh. Perdarahan pada batang otak dapat menyebabkan kesulitan bernafas, detak jantung tidak teratur, bahkan koma. Yang kedua adalah perdarahan pada saluran cerna. Perdarahan dapat terjadi pada organ pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga anus. Gejalanya dapat terlihat dengan jelas atau tersembunyi. Gejala perdarahan pada saluran cerna dapat terlihat seperti muntah darah, kotoran berwarna seperti aspal atau hitam yang pekat, dan buang air besar berdarah. Sementara, gejala yang tidak terlihat jelas seperti kepala yang pening, sulit bernafas, penglihatan gelap, serta nyeri pada dada dan perut. Perdarahan dalam saluran cerna yang parah dan tiba-tiba akan menunjukkan gejala seperti tekanan darah turun, tidak buang air kecil atau buang air kecil sedikit, denyut nadi yang cepat, dan kehilangan kesadaran. Perdarahan saluran kencing. Perdarahan dalam yang terjadi pada bagian ginjal dan saluran sekresi akan menunjukkan gejala buang air kecil berdarah atau hematuria. Hal ini ditandai dengan air seni yang berwarna pink, merah, atau seperti cola. Kondisi ini dapat terjadi dengan rasa sakit saat buang air besar, tetapi bisa pula tidak menunjukkan rasa sakit dan gejala lainnya. Selanjutnya, perdarahan di paru-paru. Perdarahan bisa terjadi pada paru-paru. Kondisi ini biasanya menimpa anak di segala usia, terutama pada bayi yang baru lahir ataupun prematur. Kemudian gejalanya berupa demam, batuk, berat badan menurun, susah bernafas saat olahraga, dan mudah lelah. Perdarahan pada paru-paru dapat berlangsung lama ataupun secara tiba-tiba dan mengancam jiwa. Meski begitu, kondisi ini cukup langka terjadi. Selanjutnya, perdarahan di otot dan sendi. Selain pada organ-organ vital tadi, perdarahan dalam juga dapat terjadi pada otot dan sendi, terutama pada lengan dan kaki. Kondisi ini sering terjadi bila tubuh membentur sesuatu dengan keras. Gejalanya berupa kesulitan menggerakkan lengan atau kaki, terasa nyeri, terasa kaku, terasa benjol, terasa lebih hangat. Permukaan kulit juga terlihat lebih lebam dan pembuluh darah menonjol. Bila penumpukan darah pada otot menekan saraf, dapat juga merasakan gejala mati rasa ataupun kesemutan pada area yang terkena. Baik, di sini pembagian perdarahan pada bagian tubuh manusia. Pertama, di bagian kepala ataupun di dalam bagian kepala itu biasa disebut perdarahan intrakranial.
Kemudian di mata itu biasa disebut subconjunctiva bleeding, dan apabila di hidung bisa disebut epistaksis. Apabila ada muntah darah itu disebut hematemesis, dan pada dada itu disebut hemotoraks. Pada saluran cerna bagian atas itu disebut PSMBA. Pada bagian perut itu disebut hemoperitorium, serta pada bagian saluran kencing itu biasa disebut hematuria. Kemudian pada bagian sendi itu bisa disebut hematrosis, dan pada bagian pembuangan air besar itu biasa disebut melena. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi.